Oke, mari kita mulai deep dive kita kali ini. Kita kan sering dengar ya soal aliran fluida, ada yang laminer, yang alirannya mulus gitu, terus ada turbulen, yang kacau. Iya, betul. Dan biasanya patokannya angka Reynolds itu ya kan? Nah, itu dia. Tapi kalau lihat materi yang Anda siapkan ini, kok kayaknya ceritanya nggak sesederhana angka Reynolds doang ya? Jauh lebih rumit gitu. Persis, angka Reynolds itu penting, nggak salah. Tapi itu cuma satu kepingan puzzle aja. Sumber-sumber Anda ini nunjukin banyak faktor lain yang seringkali, gimana ya, kelewat gitu. Faktor-faktor tersembunyi ini ya? Iya, tapi dampaknya bisa signifikan banget, menentukan alirannya bakal tetap tenang atau malah jadi bergolak. Oke, jadi misi kita sekarang bongkar faktor-faktor tak terlihat ini ya, berdasarkan materi yang ada. Mau mulai dari mana nih? Mungkin dari yang paling dasar, permukaan salurannya. Boleh, itu menarik banget. Di salah satu sumber disebutin kalau pipa kaca yang super halus di lab, itu bisa bikin aliran laminer bertahan lebih lama. Oh iya, bahkan kalau angka Reynolds-nya udah lumayan tinggi. Iya, bahkan mendekati batas transisi katanya. Nah, sebaliknya, coba bayangin pipa baja industri yang mungkin agak kasar atau ada karat dikit. Nah, itu dia. Pasti beda ya. Materi Anda bilang turbulensi bisa muncul lebih gampang ya di situ. Betul, bahkan di kecepatan yang relatif rendah sekalipun, sedikit aja kekasaran itu udah bisa jadi pemicu gangguan. Wah, aplikasinya jadi kelihatan ya. Pipa kaca buat eksperimen yang butuh presisi tinggi. Sementara pipa yang agak kasar malah bisa dimanfaatin juga. Dimanfaatin? Iya. Gimana tuh? Iya, misalnya sengaja dipakai buat bikin turbulensi biar pencampuran di industri kimia atau migas lebih efektif gitu. Ada disebutin juga kan di catatan Anda? Ah iya bener juga. Jadi kekasaran itu nggak selalu jadi musuh, bisa jadi alat juga ya? Oke. Lanjut ya. Selain permukaan, titik awal aliran masuk itu juga penting banget ternyata. Gerbang masuk alirannya gitu ya? Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau air atau fluida masuknya tenang, mulus, pelan-pelan gitu, kayak dari keran yang dibuka sedikit, kemungkinan besar alirannya bakal laminer dulu untuk beberapa saat. Tapi, kalau masuknya udah rusuh dari awal... Rusuh gimana maksudnya? Kayak dari katup yang dibuka mendadak gitu? Nah, persis. Itu di materi Anda disebut turbulence entry. Itu bisa langsung bikin turbulensi dari titik nol. Wah, ini langsung kepikiran soal desain teknis ya. Sambungan pipa yang jelek atau desain katup yang kurang pas bisa jadi biang kerok turbulensi yang nggak kita inginkan. Bener banget. Ujung-ujungnya boros energi, sistem jadi nggak efisien. Cuma gara-gara detail kecil di pintu masuk aliran. Oke, masuk akal. Terus, selain kondisi masuk, bentuk salurannya sendiri gimana? Ada pengaruhnya juga? Oh jelas, ada. Di salah satu artikel Anda disebutin misalnya pipa yang terlalu pendek. Terlalu pendek? Kenapa emang? Mungkin nggak cukup kasih waktu atau jarak buat aliran laminer itu jadi stabil dulu. Belum sempat tenang, udah keluar. Oke. Selain panjang, bentuknya juga ya, pasti. Kayak belokan tajam gitu. Nah, itu dia. Belokan tajam, terus percabangan yang tiba-tiba, atau penyempitan mendadak. Itu semua, gimana ya, kayak menciptakan pusaran-pusaran kecil. Di materi disebut eddy. Pusaran kecil ini ya? Iya, eddy itu kayak bibit turbulensi. Jadi meskipun angka Reynolds-nya masih di zona aman, laminer, geometri yang rumit ini bisa memicu turbulensi lebih dini. Menariknya, ini bisa dimanfaatin juga kan? Kayak tadi. Bisa banget. Contoh paling jelas ya, heat exchanger atau penukar panas. Itu kan sengaja didesain berliku-liku. Oh iya, tujuannya biar turbulen jadi panasnya pindah lebih cepat ya? Tepat. Tapi di sisi lain, kalau Anda mendesain saluran irigasi misalnya, belokannya harus sehalus mungkin. Biar nggak turbulen dan nggak mengikis dinding saluran ya kan? Oke. Jadi geometri ini mainin peran ganda. Betul. Nah, selain yang statis kayak bentuk pipa, ada juga gangguan yang dinamis, kayak fluktuasi tekanan atau getaran dari luar. Fluktuasi tekanan? Contohnya kayak aliran yang nggak stabil, berdenyut gitu dari pompa. Catatan Anda nyebutin ini bisa ganggu aliran laminer ya? Iya, bisa banget bikin goyah aliran yang tadinya tenang, ditambah lagi kalau ada getaran eksternal, misalnya dari mesin lain yang jalan di dekatnya. Jadi makin susah mempertahankan laminer ya? Jelas. Contohnya di sistem pendingin mesin diesel, kan pompanya berdenyut tuh. Atau di sistem AC gedung, getaran kompresornya bisa ganggu aliran udara. Oke, faktor getaran dan denyut. Terus, ada lagi soal suhu nih. Beda temperatur antara dinding sama fluida di dalamnya. Nah, ini juga menarik.
Kalau perbedaan suhunya lumayan signifikan, itu bisa memicu yang namanya aliran konveksi. Konveksi, pergerakan fluida karena panas itu ya? Betul, arus tambahan karena perbedaan suhu ini bisa mengganggu pola aliran laminer yang udah ada. Jadinya mendorong ke arah turbulen lebih cepat. Contohnya apa ya di kehidupan nyata? Di sumber Anda disebutin tuh, turbulensi udara yang kadang dirasain di pesawat. Itu sebagian karena perbedaan suhu antar lapisan atmosfer. Ah, oke. Atau yang lebih ekstrem mungkin di pendingin reaktor nuklir ya, panasnya kan luar biasa tinggi tuh. Nah, iya. Itu bikin fluida pendinginnya jadi gampang banget turbulen karena efek konveksi yang kuat banget. Oke, terakhir nih, ada faktor sifat fluidanya sendiri. Materi Anda nyinggung soal fluida non-Newtonian. Apa tuh? Itu jenis fluida yang unik. Kekentalannya atau viskositasnya bisa berubah tergantung gaya geser yang diterima. Jadi, nggak konstan kayak air. Contohnya apa tuh? Darah kita, lumpur pengeboran, bahkan saus tomat di catatan Anda, itu termasuk non-Newtonian. Coba aja Anda aduk saus tomat sama aduk air, beda kan rasanya? Oh iya benar juga. Saus tomat kalau didiemin kental tapi pas diaduk jadi lebih encer gitu ya? Nah, itu dia. Perilakunya dalam aliran jadi kompleks banget. Kadang dia bisa tetap laminer di Reynolds tinggi, tapi di kondisi lain malah cepet banget jadi turbulen di Reynolds rendah. Wah, jadi perlu perlakuan khusus ya kalau mendesain sistem pakai fluida jenis ini? Harus. Nggak bisa disamain sama fluida Newtonian biasa. Jadi, kalau ditarik kesimpulan nih ya, angka Reynolds itu oke lah sebagai panduan awal. Tapi ternyata dunia nyata itu jauh lebih, kaya ya? Banget. Kekasaran permukaan, cara alirannya masuk, bentuk pipanya, ada getaran atau enggak, beda suhu, bahkan sampai jenis fluidanya sendiri. Semuanya ikut andil. Dan pemahaman ini penting banget ya buat Anda yang dengerin. Tahu faktor-faktor tersembunyi ini bikin kita bisa merancang sistem apapun itu. Perpipaan, pendingin, aerodinamika, jadi lebih pintar. Lebih efisien, lebih aman, dan pastinya lebih hemat energi, itu kuncinya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin Anda bisa coba perhatikan lagi di sekitar Anda. Coba lihat keran di rumah gimana desainnya ngaruh ke aliran airnya. Atau pas Anda ngaduk adunan kue, kenapa rasanya beda sama ngaduk teh? Mungkin di situ Anda bisa mulai melihat jejak-jejak faktor geometri, sifat fluida, atau gangguan-gangguan kecil yang baru aja kita obrolin tadi. Seru kan buat direnungkan?